Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini kita di sini bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan, bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Apapun yang telah terjadi dalam hidup ini, kita tidak perlu takut dan terus khawatir. Tuhan akan sediakan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Tuhan pemilik segala sesuatu. Dialah yang akan memperhatikan kebutuhan kita. Tuhan sumber segala keadilan. Dialah yang akan memperhatikan dan memperjuangkan hak kita. Marilah kita awali ibadah ini menghadap Allah dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, kita menaikkan Kidung Jemaat 284, baitnya yang pertama. Umat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami bisa berkumpul dalam ibadah keluarga bersama sanak saudara, keluarga, dan teman-teman dekat kami semua. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, agar kami boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu, dan pujian yang kami naikkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ampunilah kesalahan kami yang kadangkala alpa untuk beribadah kepada-Mu sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, sertai dan bimbinglah kami agar tetap bisa menjadi manusia yang ingat akan Engkau, selalu memiliki keinginan kuat untuk beribadah kepada-Mu. Amin. Umat dipersilakan duduk. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 146, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, secara responsoria. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion,
turun-temurun. Haleluya. Kita nyanyikan dari NKB 116, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Umat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk saat beribadah di malam hari ini. Perjumpaan denganmu membawa kami berada dalam sukacita dan damai sejahtera, karena ketika Engkau menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, kami diteguhkan, kami dihiburkan, dan kami dapat menjalankan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan sabda Tuhan yang berdasarkan pembacaan Alkitab dari Injil Matius 17 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27 yang menyatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kapernaum adalah kota kecil di daerah pesisir Danau Galilea yang menerima pelayanan Yesus.
Bahkan Yesus memulai pelayanannya dari kota yang kecil ini. Di Kapernaum Yesus sering kali mengajar di bait Allah, dan di kota itu Yesus banyak membuat mujizat penyembuhan. Dan dalam bacaan kita di malam ini dikisahkan Yesus sedang berada di Kapernaum sesudah terjadi transfigurasi atau pemuliaan Yesus di atas gunung. Kemudian ia kembali ke kota itu. Pada saat Yesus dan murid-muridnya di bait Allah, pemungut bea mendatangi Petrus dan bertanya, "Apakah gurumu tidak membayar 2 dirham itu?" Memang ada bea yang harus dibayar oleh setiap orang Yahudi guna penata layanan dan pemeliharaan bait Allah, dan ini sudah dilakukan sejak zaman Musa, di mana setiap orang Yahudi mempersembahkan dana pendamaian untuk nyawa setiap mereka guna pemeliharaan atau penata layanan bait Allah. Pemungut bea itu tidak langsung bertanya kepada Yesus, tetapi melalui Petrus, dan tidak diberi penjelasan mengapa yang ditanya bukan Yesus tetapi Petrus. Mungkin saja bisa karena pemungut bea itu ingin memperlihatkan kelemahan Yesus atau mencobai Yesus seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Atau juga bisa dia tidak menanyakan langsung kepada Yesus karena Yesus pada saat itu sudah menjadi orang terkenal karena banyak perkataannya yang luar biasa dan perbuatan-perbuatan mujizat yang dia lakukan. Sehingga pemungut bea itu mungkin merasa segan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi ketika Petrus datang kepada Yesus untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh pemungut bea itu, Yesus lebih dulu bertanya kepada Petrus, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Kata Yesus kepada Petrus, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara-saudaraku yang kekasih, luar biasa percakapan Yesus dan Petrus. Yesus mempertegas dengan menjawab pertanyaannya Petrus bahwa sesungguhnya mereka tidak perlu bayar bea untuk bait Allah. Tetapi supaya jangan menjadi batu sandungan, maka dengan cara yang ajaib Yesus menyuruh Petrus memancing ikan, dan di dalam ikan pertama yang dia pancing, di dalam mulut ikan itu terdapat 4 dirham untuk membayar bagi Yesus dan bagi Petrus juga. Dengan caranya sendiri Yesus mentaati aturan yang berlaku, supaya tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi contoh dan teladan yang baik untuk para murid dan khususnya Petrus pada saat itu. Dan saudara-saudaraku, bersamaan dengan itu Yesus memperlihatkan juga kuasanya kepada Petrus. Dikala dia memancing, menangkap ikan dan uangnya ada dalam mulut ikan,
pas jumlahnya untuk membayar bea bagi mereka berdua. Nah, saudara-saudaraku, Yesus menunjukkan sikap dan tindakan yang sangat bijaksana. Tanpa menunjukkan penolakan, tetapi dengan Yesus membayar bea, maka dia memperlihatkan keteladanan yang memiliki nilai yang lebih berharga untuk menjadi contoh daripada dia menolak yang tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena Yesus punya alasan yang sangat tepat supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yesus bisa saja sebenarnya menolak untuk tidak membayar bea itu karena kuasanya. Tetapi kuasanya dengan cara yang tepat digunakan untuk menjadi teladan. Agar mereka mentaati ketentuan yang ada bagi setiap orang Yahudi, agar penata layanan dan pemeliharaan bait Allah sebagai tempat ibadah umat Yahudi tetap terjaga. Nah, saudara-saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini kita belajar beberapa hal penting dalam kehidupan keagamaan sebagai tindakan yang bertanggung jawab. Pertama adalah Yesus taat membayar bea bait Allah demi keberlangsungan penata layanan yang ada di bait Allah dan sekaligus menjadi teladan bagi umat. Kita pun saat ini memiliki tanggung jawab yang sama bahwa sebagai rasa syukur kita atau ungkapan syukur kita kepada Allah atas keselamatan dan pemeliharaannya di dalam hidup kita, sebagai umatnya kita juga membawa persembahan kepadanya. Persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan syukur, dan lain-lainnya ke rumah Tuhan. Supaya penata layanan dan pemeliharaan rumah Tuhan dapat dilakukan dengan baik demi terlaksananya persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pembinaan bagi umat Tuhan. Yang kedua, Yesus bisa saja menolak membayar bea. Tetapi dia paham benar kalau hal itu dia lakukan, maka Yesus dan Petrus akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita pun bisa tidak membawa persembahan ke gereja. Toh tidak ada orang yang tahu, atau kalau mereka tahu juga mereka tidak bisa marah. Tetapi apa yang kita lakukan tidak bermanfaat bagi pekerjaan Allah dan bagi sesama kita. Bahkan tanpa kita sadari, oleh karena kehidupan kita yang tidak menyatakan syukur itu dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan, hari demi hari keadaan kita semakin redup, bahkan mungkin berkekurangan, tidak bersinar terang, dan tidak mengalami hidup berkelimpahan seperti firman yang dituliskan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, katakan demikian. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Inilah yang kita harapkan. Hidup dalam segala kelimpahan untuk menjadi berkat. Jadi bukan sebaliknya. Banyak berkat tapi tidak menjadi berkat bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain. Kita terima berkat tetapi seperti ditaruh di dalam pundi yang bolong, jadi habis terus dan tidak menjadi sesuatu yang berarti untuk kehidupan kita.
Parahnya lagi, kita tidak bisa memberikan keteladanan untuk taat pada ketentuan yang berlaku, tetapi justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita tidak memberikan contoh pengalaman iman yang berharga kepada anak-anak kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita untuk taat, memberikan apa yang menjadi hak Tuhan agar kepentingan pekerjaannya bisa dilaksanakan dengan baik. Dan bila kita taat, maka kita bisa pastikan bahwa kita sudah ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang mulia itu sebagai ungkapan syukur dan dengan harapan Tuhan berkenan. Ini adalah berkat tersendiri buat kita dan keluarga kita. Siapakah kita? Sehingga Tuhan melayakkan kita untuk ambil bagian dalam pekerjaannya. Dan bagian yang ketiga, Yesus memberi perintah kepada Petrus untuk memancing ikan, dan ikan pertama yang ditangkap di dalam mulutnya terdapat 4 dirham untuk membayar bea bagi mereka berdua. Kita cermati bersama, dalam perintahnya ternyata terdapat berkatnya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut bila menjalankan perintah Tuhan. Justru di dalamnya terdapat keajaiban yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti terdapat 4 dirham dalam mulut ikan cukup untuk membayar kewajiban bea bait Allah untuk Yesus dan Petrus. Padahal Petrus tidak pernah meminta sebelumnya kepada Yesus untuk Yesus membayar beanya. Ini sesuatu dan keren banget apa yang dilakukan Yesus. Kerjakan saja jadi aturan-aturan yang sudah kita tetapkan bersama dalam persekutuan atau di dalam gereja kita yang sebelumnya sudah kita gumuli dan kita doakan, supaya kita bersama juga bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib seperti yang terjadi ketika Petrus mendapatkan uang 4 dirham di dalam mulut ikan itu. Dan yang keempat, Yesus melakukan apa yang baik untuk pekerjaan Allah di dalam bait-Nya, supaya dia tidak menjadi batu sandungan. Demikian pula kiranya kita dalam gerak langkah pelayanan bersama, berpikir dan berdoalah sebelum melakukan sesuatu. Apakah yang kita lakukan bisa menjadi berkat? Atau justru menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi rekan-rekan sepelayanan kita, atau bagi umat atau jemaat yang kita layani. Yang jelas, Yesus inginkan dari kita, kita harus menjadi contoh dan teladan, dan menjadi berkat bagi siapapun di tengah persekutuan dan dimanapun kita berada. Kita harus mendukung pekerjaan Tuhan di dalam persekutuan atau di dalam gereja agar dapat berjalan dengan baik pekerjaan Tuhan dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent ketiga ini dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali dengan penuh sukacita, kita diingatkan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita harus taat mengerjakan apa yang sudah kita putuskan bersama demi kepentingan pekerjaan Tuhan, dan jangan kita sendiri yang menentangnya, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di minggu-minggu Advent ini kita juga diingatkan bahwa kita tidak bisa menanti kedatangan Yesus dengan pasif
atau bersikap pasif, tetapi harus proaktif, ikut serta, mendukung dan mengerjakan pekerjaan Allah dengan serius, agar kesempatan yang indah ini bisa kita gunakan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jangan sampai kita tertinggal karena kesempatan biasanya tidak datang untuk kedua kali. Mari ambil bagian dan jangan pernah lagi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan ulurkan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Umat yang kekasih, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih lewat kebenaran firman-Mu kami diingatkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kami. Kami belajar dari Tuhan Yesus yang memiliki kuasa, tetapi tidak menggunakan kekuasaannya untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi kekuasaannya dipakai untuk menjadi berkat, memberikan teladan yang baik bagi kami, agar dapat sungguh-sungguh terlibat aktif menegakkan aturan-aturan yang ada demi tertib dan keberlangsungan kehidupan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah gereja-Mu. Dan biarlah kami juga boleh ambil bagian, memberi berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami sebagai ungkapan syukur agar penata layanan, pemeliharaan gereja-Mu dapat terlaksana dan berlangsung terus sampai Tuhan datang kembali. Bapa di dalam surga, di kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di muka bumi ini, di mana kami sedang diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dan masih banyak saudara-saudara kami saat ini yang terinfeksi dan meninggal. Tuhan, kami berduka cita. Kami sedih melihat kenyataan ini. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan juga ada. Dan Tuhan mau turut campur tangan
di dalam perjalanan kehidupan umat-Mu di muka bumi ini, dan khususnya orang-orang percaya yang Kau berikan anugerah kehidupan di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga kami terus dapat mengerjakan apa yang baik di mata-Mu. Dengan segala berkat yang ada, kami memberkati orang lain. Jangan Kau biarkan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain, melemahkan mereka, dan tidak peduli terhadap kondisi mereka. Tolonglah kami Tuhan, agar di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini, gereja-Mu di muka bumi, dan khususnya GPIB, terlebih jemaat-Mu GPIB Bukit Moria, dapat terus berperan serta aktif melayani umat dan menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan dan masyarakat. Tuhan, berikan kemampuan kepada kami, berikan kuasa-Mu, sehingga kami dapat mengerjakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena di dalamnya Engkau turut campur tangan dan memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sangat berat pada saat ini. Tolonglah kami ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu GPIB Bukit Moria dari sektor 1 sampai sektor 10. Agar semua ada di dalam pemeliharaan kasih setia-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua presbiter, para pendeta yang Kau tempatkan di jemaat ini dan keluarga. Diaken penatua dengan keluarga. Biarlah mereka semua ada di dalam pemeliharaan kasih setia-Mu. Juga kiranya Tuhan memberkati PHMJ, BPPJ, pengurus pelkat, dan juga komisi, panitia Natal, dan juga tim-tim unit-unit misioner lainnya, serta seluruh karyawan. Tuhan memberkati kami, agar dapat menjalankan tugas yang Tuhan percayakan dengan baik, dan mengikuti semua aturan-aturan yang kami tetapkan. Sehingga pekerjaan Tuhan ini berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk seluruh kegiatan-kegiatan di Minggu Advent dan memasuki masa Raya Natal. Biarlah kami semua boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merayakan masa Advent ini sampai selesai dan memasuki perayaan Natal di tahun 2020. Walaupun dengan cara yang berbeda. Tetapi Tuhan tidak mengurangi makna, arti kelahiran-Mu di dunia ini dalam rencana karya keselamatan-Mu Tuhan bagi kami manusia dan dunia ini. Kami percaya pekerjaan-Mu akan terus berjalan. Dan kami boleh bersuka cita memiliki damai sejahtera-Mu di masa Advent dan di masa kami akan merayakan perayaan Natal tahun 2020 ini. Bapa di dalam surga, berikanlah kepada kami senantiasa berkat-Mu untuk kehidupan, agar kami tetap dapat menjadi berkat bagi orang lain. Khususnya di saat
kami merayakan Natal ini, kami tetap dapat berbagi dengan apa yang ada pada diri kami. Kami percaya walaupun sedikit, bila Tuhan berkenan, maka apa yang sedikit itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami saat ini yang mengalami sakit dan masih dalam perawatan. Tuhan kiranya mau hadir dan memberikan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Esau Hiwalete yang masih dirawat di Rumah Sakit Siloam, Semanggi. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Saudara Russell Rasamahu, Penatua Libianto, Ibu Popi Rompas, Bapak Sukaryanto, Ibu Nike Mamesa, Ibu Mari Haspers, Saudara Jimmy Malawau, Bapak Sugianto Dahlan, Bapak Kerry Regar, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Pontas Pasaribu, Saudara Hendrik Karl Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Bapak Ian Haspers, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Hili Ahiari, Ibu Suranti Kemal, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malengkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Epasa, Bapak Henok, Ibu Keti Mamesa, Ibu Susi Peters. Tuhan, lawat mereka dan jamah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Juga rekan sepelayanan kami, Diaken Sulaiman, dalam perawatan Tuhan kiranya mau lawat mereka dia dan memberikan karunia kesembuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga dalam jemaat, khususnya keluarga Bapak Swingli, keluarga Bapak Bosman Hutapea. Tuhan, berikan kasih karunia-Mu kepada mereka dan anugerah kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk semua tim multimedia yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup mereka yang memberi diri bagi pekerjaan-Mu ini. Juga presbiter bertugas, Tuhan memberkati. Kiranya apa yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syukur hati kami ya Tuhan. Inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan.
Allahmu. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Kita bernyanyi dari PKJ 271, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, Janganlah Kumpul Harta. Janganlah kumpulkan harta dunia pada nengat merusak mencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah ke atasmu, di mana hartamu disitulah hatimu. Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakal di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Marilah berdiri dan secara bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, kami bersyukur atas segala berkat, rahmat, dan perlindungan yang begitu luar biasa melimpahi kami. Saat ini kami masih diberi kepercayaan untuk berbagi akan berkat yang Tuhan limpahkan. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan mendukung pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan yang telah saudara dengar. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karena jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.